Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Sukmawati, NIM 1930106027 dari Tadris Biologi 4A. Baiklah, pada mata kuliah ekologi hewan ini saya akan membahas materi tentang populasi. Populasi, kelimpahan dan kerapatan populasi. Yang pertama yaitu kelimpahan. Kelimpahan adalah jumlah individu yang menempati wilayah tertentu atau jumlah individu suatu spesies per kuadrat atau per satuan volume. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelimpahan adalah jumlah atau banyaknya individu pada satu area yang tertentu dalam suatu komunitas. Yang kedua yaitu kerapatan. Kerapatan atau kepadatan populasi adalah hubungan antara jumlah penduduk per satuan luas atau volume ruang yang ditempati pada waktu tertentu. Ada dua hal yang mempengaruhi perubahan kerapatan populasi suatu organisme yang pada suatu daerah atau tempat, yaitu yang pertama adanya individu yang datang, yaitu individu yang lahir atau yang datang dari tempat lain. Yang kedua yaitu individu yang pergi lalu individu yang ada mengalami kematian atau pergi ke tempat lain. Pengukuran tingkat kelimpahan populasi. Cara mengukur kelimpahan populasi suatu spesies hewan banyak macamnya. Suatu metode dan teknik yang cocok bagi suatu spesies belum tentu cocok digunakan pada spesies lain. Faktor penentu pentingnya dipilihnya suatu cara yang cocok adalah tujuan dan keperluan pengukuran. Pengukuran tubuh hewan, mobilitas serta perilaku umum spesies tersebut. Juga ketersediaan waktu dan tenaga saat keterampilan pelaksanaan dan pengukuran pun turut menentukan. Pengukuran kelimpahan atau absolut. Yang pertama itu pencacahan. Total merupakan suatu cara menghitung secara langsung semua individu di suatu tempat yang dihuninya spesies yang diselidiki. Metode ini biasanya digunakan pada berbagai spesies mamalia berukuran tubuh besar dan mudah tampak dalam habitatnya. Metode ini biasanya digunakan pada berbagai mamalia berukuran tubuh besar dan mudah tampak dalam habitatnya. Misalnya yaitu gajah, semak belukar. Pencacahan total juga dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan yang berukuran kecil. Misalnya kelelawar dengan mencacah individu yang keluar masuk dari lubang tempat tinggalnya. Dapat juga dilakukan pada jenis hewan invertebrata sesil dengan ukuran tubuh yang tidak terlalu kecil, misalnya teritip atau Balanus sp. Yang kedua yaitu metode pencuplikan. Metode pencuplikan ini atau sampling method merupakan metode yang digunakan untuk mencacah namun dilakukan terhadap individu-individu dari cuplikan atau samples yang masing-masing merupakan suatu proporsi kecil dari populasi yang diperiksa. Metode pencuplikan ini metode ini umumnya digunakan untuk membuat taksiran kerapatan populasi berbagai hewan invertebrata. Satuan pencuplikan di area yang diselidiki populasi hewannya, yaitu kuadratnya bentuknya tidak selalu bujur sangkar. Bagian penting dari metode ini adalah menentukan besar ukuran tiap satuan cuplikan, ukuran kuadrat, jumlah cuplikan serta pola pengamatan cuplikan tersebut. Prosedur metode yang ini meliputi pencacahan individu-individu dari semua cuplikan kuadrat itu, dan dari angka-angka yang didapat ditentukan putaran kerapatan populasi hewan
untuk mewakili seluruh area yang diselidiki. Dalam menentukan kerapatan populasi, aspek ketetapan atau presisi bukan prioritas utama. Aspek yang paling penting adalah daya ramalnya atau predictability harus tinggi dan near bias. Metode menangkap kembali, metode capture mark receptor. Metode ini juga dikenal sebagai metode Likol-Petersen dalam bentuk yang paling dasar dan sederhana, mencakup 2 kali pencuplikan semua individu yang diperoleh dari pencuplikan pertama ditandai lalu dilepaskan kembali dan jumlahnya dicatat dan setelah selang waktu tertentu tidak memungkinkan timbulnya individu baru. Hasil pembiakan penangkapan kembali pencuplikan kedua di area yang sama secara acak. Apabila jumlah individu hasil penangkapan kesatuan dan jumlah di antaranya bertanda, maka dengan disandarkan asumsi pokok dalam metode ini adalah individu-individu yang bertanda maupun tak bertanda peluangnya sama untuk ditangkap secara acak. Tanda yang digunakan ini tidak hilang dan dapat dikendali selama periode pengamatan. Lalu kematian pada individu bertanda tidak berbeda dengan individu-individu yang tidak bertanda. Salah satu asumsi yang tidak akan terpenuhi apabila individu-individu hewan yang sudah ditangkap, ditandai, serta dilepas kembali menjadi jera perangkap. Metode pemindahan atau penghilangan meliputi pencuplikan atau penangkapan yang dilakukan beberapa kali dengan cara yang sama. Pada setiap kali, individu hasil penangkapan diambil dari populasi. Dasarnya jumlah individu yang tertangkap dan diambil akan mempengaruhi penangkapan berikutnya. Apabila pencuplikannya hanya dilakukan 2 kali, maka kelimpahan dapat ditaksir dengan N sama dengan Y kurang 1 kuadrat per Y kurang 1 kurang Y2. Apabila pencuplikan dilakukan secara berkali-kali, maka metode yang paling baik adalah analisis regresi. Itulah video mengenai materi populasi. Saya Melia Sukmawati mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.